Halo semuanya, aku sebenarnya nggak suka sama fakta yang satu ini, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa bekerja keras itu nggak bakal bikin kita kaya. Dan sebenarnya kebanyakan dari kita yang masih pas-pasan atau bahkan miskin, biasanya bekerja lebih keras daripada orang kaya. Tapi tetap aja, duit yang didapat lebih sedikit dan kurang sukses secara finansial. Rahasia buat dapat duit lebih banyak bukan cuma soal kerja keras. Kita bisa hidup sesuai impian dan punya lebih banyak waktu bareng keluarga tanpa capek kalau kita ngelakuin hal yang benar. Makanya di video kali ini, aku mau bahas 7 alasan kenapa kerja keras malah bikin banyak dari kita tetap miskin. Oke, alasan yang pertama, kerja keras bikin kita nggak punya banyak waktu buat mikir. Kerja keras itu bikin kita nggak punya waktu yang banyak untuk berpikir. Karena biasanya bekerja keras bikin kita stres. Dan stres ini adalah salah satu faktor utama yang ngebunuh kreativitas. Stres juga jadi alasan kenapa kita pulang kerja dengan perasaan yang nggak bahagia. Perasaan tertekan dan cemas itu tuh tanda kalau kita lelah secara mental dan emosional. Dan juga tanda kalau kita butuh istirahat. Meskipun memang kita masih bisa mikir ya pas lagi stres, tapi seringnya kita kesulitan untuk mengeksekusi ide kita karena kreativitas kita lagi rendah-rendahnya. Selain itu, kerja keras juga bikin kita kehilangan konsentrasi dan fokus. Ngerjain tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang susah, itu butuh banyak tenaga dan ada batasan seberapa banyak stres yang bisa ditangani oleh tubuh dan pikiran kita. Jadi, ketika kita bekerja terlalu keras, kita ngelewatin limit kita sendiri dan jadinya kurang kreatif. Contohnya, kalian pasti sering kan kesulitan mencari barang yang kalian butuhin banget ketika kalian lagi stres. Pikiran kalian cara kerjanya juga kayak gitu. Saat kalian bekerja terlalu keras, pikiran kalian jadi stres dan susah untuk mengolah ide-ide. Jadi, kalau kalian mau lebih produktif dan bisa berpikir dengan jelas, kalian harus hindari kerja keras, tapi bekerjalah dengan cerdas alias work smart. Orang yang produktif selalu mencari cara untuk mengurangi jumlah pekerjaan mereka dengan kerja cerdas. Kebanyakan inovasi di dunia ini tuh nggak bakal mungkin ada kalau cuma dilakuin lewat kerja keras doang. Kalian bakal bisa berpikir lebih jelas kalau kalian merasa lebih rileks. Makanya ide-ide yang terbaik seringnya muncul ketika pagi-pagi atau pas kita lagi mandi. Ini terjadi karena pikiran kita masih rileks dan dalam performa maksimal. Nah, terus gimana kalau kita nggak punya banyak waktu buat mikir karena kerja keras? Oke, yang pertama, kurangin jumlah kerjaan yang kalian lakuin sekarang. Lalu, luangkan waktu buat analisis pekerjaan kalian. Dan cari cara supaya kalian bisa kerja cerdas. Ingat, lebih cerdas, bukan lebih keras. Next, alasan yang kedua, kerja keras berkaitan dengan usaha, bukan kualitas, dengan hasil finansial. Alasan kedua kenapa kerja keras itu bisa bikin kita tetap miskin, nggak kaya-kaya, adalah karena kerja keras itu mengaitkan antara usaha dengan hasil finansial, bukan kualitas dengan hasil finansial. Ada banyak orang yang kerja kantoran, jadi karyawan perusahaan apapun ya bidangnya, tapi mereka nggak semuanya dibayar sama. Alasannya adalah karena mereka nggak menyumbangkan value atau nilai yang sama. Jadi peran dan kontribusi yang diberikan oleh setiap pekerja ke perusahaannya itu berbeda-beda. Banyak orang yang kerjanya paling keras di perusahaan atau di tempat mereka bekerja, tapi mereka malah dapat bayaran yang paling sedikit. Karena kombinasi kerja keras mereka nggak menghasilkan nilai yang banyak. Supaya lebih gampang dipahami, kita coba pakai analogi ya. Mari kita bandingkan antara seorang petugas cuci piring dan seorang manajer di sebuah restoran. Si pencuci piring bekerja keras untuk menjaga semua peralatan tetap bersih, sementara si manajer bekerja di tugas lain, kayak misalnya mengembangkan produk baru, menu baru, strategi pelayanan, dan lain-lain. Kalau kita bandingin jumlah tenaga yang mereka keluarin, kita bakal mengira bahwa pencuci piring harusnya dibayar lebih. Tapi kenyataannya nggak begitu. Petugas cuci piring, itu pekerjaannya mengaitkan antara usaha mereka dengan hasil yang mereka dapat.
Sementara manajer punya kualitas pekerjaan yang lebih penting daripada si pencuci piring. Si manajer bisa ngembangin produk baru yang bakal menghasilkan lebih banyak pemasukan atau keuntungan buat restoran. Lebih banyak dibanding semua usaha kerja keras petugas si pencuci piring. Kita ambil contoh lain, kenapa orang yang kerjanya paling keras bukan jadi orang yang paling kaya adalah ketika manusia masih di zaman berburu dan ngumpulin makanan. Para pemburu butuh kekuatan fisik yang cukup, karena ada bahaya yang menunggu mereka di hutan belantara tempat mereka berburu. Kadang mereka bisa berburu berhari-hari tanpa dapat apa-apa dari usaha mereka. Tapi kemudian manusia berkembang dan menemukan bahwa mereka bisa menanam tanaman dan pelihara hewan sendiri tanpa harus ke hutan buat dapat makanan. Nah, akhirnya mereka bisa tuh mulai dapat hasil lebih banyak tanpa bekerja lebih keras. Jadi, rahasia untuk dapat lebih banyak uang bukanlah dengan bekerja lebih keras, melainkan dengan meningkatkan nilai diri kita. Lihat deh, orang-orang yang dibayar paling tinggi di kantor kalian dan seberapa banyak nilai yang mereka kasih buat perusahaan. Pelajarilah bagaimana mereka berkontribusi dan menyumbangkan nilai, dan ikuti jejak mereka. Coba kasih nilai yang sama, dan gak lama kalian pasti bakal dapat kenaikan gaji. Next, alasan yang ketiga, kerja keras bikin kita burn out. Lagi-lagi, kerja keras membuat kita tetap miskin karena bisa bikin kita burn out, yaitu kondisi di mana kita mengalami kelelahan total dalam aspek fisik, emosi, dan mental karena bekerja. Ada batasan seberapa banyak kerjaan yang bisa kita lakuin, tapi kebanyakan orang yang miskin biasanya nggak merhatiin nih hal ini. Kita mencoba bekerja sekeras mungkin karena penghasilan kita bergantung sama seberapa lama kita bekerja. Sementara sebaliknya, orang kaya nggak selalu kerja untuk waktu yang lama buat dapetin duit. Mereka membuat sistem yang bikin mereka bisa bekerja secara efektif tanpa burnout. Gimana caranya orang kaya masih bisa punya waktu untuk bersenang-senang dan ngelakuin hal-hal yang mereka suka? Jawabannya adalah mereka nggak kerja lebih keras. Tapi mereka punya sistem yang membuat mereka bekerja lebih efektif dan efisien. Alasan lain kenapa bekerja keras itu bikin kita burnout adalah karena kita jadi nggak merawat diri sendiri. Banyak orang yang jadi punya kebiasaan buruk, kayak makan makanan yang nggak sehat, dan jarang olahraga karena waktu mereka habis di pekerjaan. Mereka ngeluarin banyak tenaga buat kerja keras, tapi nggak bisa perform dengan maksimal kalau mereka nggak sehat. Akibatnya, ya terjadi hukum penurunan hasil dan produktivitas mereka mulai turun. Jadi, gimana caranya kita mengurangi jumlah pekerjaan supaya nggak burn out? Nah, hal pertama yang harus kalian lakuin adalah hindari kerja terlalu keras. Aku tahu ini kedengarannya simple, tapi kalian bisa ngelakuin ini dengan membuat proses atau sistem yang bikin kalian bekerja secara lebih efektif. Misalnya, kalian bisa manfaatin teknologi untuk otomatisasiin sebagian besar pekerjaan kalian. Kayak contohnya, bikin email responder otomatis untuk menghemat waktu yang kalian pakai buat baca dan balas email. Oh ya, pikiran kita tuh biasanya jadi kurang produktif loh kalau kita stop ngelakuin hal-hal yang kita suka. Jadi, hindari menghabiskan waktu kalian hanya untuk bekerja, dan isi waktu kalian dengan kegiatan yang menyenangkan, kayak ngabisin waktu bareng keluarga atau orang-orang yang tersayang, atau bahkan liburan, healing tipis-tipis lah dari pekerjaan. Next, alasan yang keempat, kerja keras artinya melakukan aktivitas yang bernilai rendah. Mungkin aja kita sibuk dan kerja keras tapi nggak punya banyak hasil, nggak banyak pemasukan yang kita peroleh. Ini karena seringkali kerja keras kita itu berarti melakukan aktivitas yang nilainya rendah. Nggak peduli seberapa banyak waktu yang kita investasikan dalam aktivitas atau pekerjaan yang bernilai rendah, hasilnya bakal tetap buruk. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, beberapa pekerja menghabiskan sekitar 41% waktu mereka buat aktivitas yang punya sedikit atau bahkan nggak ada nilainya sama sekali. Dengan kata lain, mereka ngabisin hampir setengah dari waktu mereka untuk aktivitas yang menguras energi dan performa.
aktivitas bernilai rendah bikin kita kerja keras dan ngabisin banyak sumber daya berharga tanpa hasil yang sebanding. Nah, salah satu cara terbaik untuk menghindari pemborosan waktu di aktivitas yang nilainya rendah adalah dengan analisis semua aktivitas kalian dan pisahin aktivitas bernilai rendah dari yang penting. Misalnya, kalau kalian manajer di sebuah perusahaan, kalian nggak seharusnya ngurusin faktur atau bales-bales email yang remeh-temeh dan lain-lain. Pokoknya pekerjaan yang bisa dikerjain oleh tim kalian. Itu adalah aktivitas yang memang perlu dilakuin, tapi nggak ngasih nilai terbesar buat kalian. Dan setelah kalian identifikasi apa aja aktivitas bernilai rendah yang kalian kerjain, ada 3 hal yang bisa kalian lakuin. Pertama, identifikasi aktivitas yang bisa kalian otomatisasikan. Dengan mengatur beberapa kerjaan jadi otomatis, kalian jadi punya waktu buat fokus ke aktivitas penting lainnya. Terus yang kedua, delegasikan sebanyak mungkin tanggung jawab ke tim kalian. Dan yang terakhir, hapus aktivitas yang nggak ngasih nilai buat kalian. Lanjut, alasan yang kelima, kerja keras berarti menjual sumber daya yang terbatas. Alasan lain kenapa kerja keras bikin kita nggak kaya-kaya, itu adalah karena kita menjual waktu yang kita miliki untuk mendapatkan uang. Waktu adalah sumber daya yang terbatas, dan itu adalah salah satu sumber daya yang semua orang punya dalam jumlah yang sama. Tapi, orang kaya tahu gimana caranya membeli waktu dari orang miskin, supaya mereka bisa punya lebih banyak waktu. Nah, problemnya adalah kita semua diajarin bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan sekolah, terus dapat kerja, dan kerja keras. Tapi, cara ini sebenarnya membatasi berapa banyak yang bisa kita hasilkan. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita pakai contoh lagi ya. Dalam sehari ada 24 jam, dan rata-rata orang dewasa tidur selama 8 jam. Dari waktu yang tersisa, kalian mungkin ngabisin sekitar 2 jam untuk siap-siap kerja, dan 2 jam lainnya untuk perjalanan ke tempat kerja. Berarti sekarang kalian punya 12 jam yang tersisa untuk kerja dan dapat uang. Dari 12 jam ini, kalian mungkin pakai 1 jam untuk istirahat, dan 2-3 jam buat waktu bareng keluarga. Jadi kelihatan kan kenapa kebanyakan kerjaan itu sekitar 8 jam sehari. Misal kalian digaji 30-40 ribu rupiah per jam. Kalian tetap nggak bakal punya uang yang cukup, karena kalian mungkin punya banyak tagihan yang harus dibayar, belum lagi buat bayar pajak ini itu. Makanya kalau kalian mau jadi kaya, kalian harus kerja cerdas seperti orang kaya, bukan kerja keras. Mulailah dengan ubah mindset kalian tentang bekerja, dan tingkatkan keahlian serta jabatan kalian di bidang pekerjaan kalian. Lanjut, alasan yang keenam, kerja keras bikin kita jadi lebih takut ambil risiko. Alasan lain kenapa kerja keras itu malah bisa bikin kita miskin adalah karena itu membuat kita lebih takut ngambil risiko dengan uang kita. Orang yang menjual waktunya untuk dapat uang seringkali susah dapat uang dengan cara yang lebih mudah. Kerugiannya adalah kita bakal terus melewatkan peluang-peluang baru karena kita takut ambil risiko. Misalnya, setiap investasi kan pasti punya tingkat risikonya masing-masing ya. Tapi orang yang kerja keras mungkin susah untuk investasiin uang mereka karena mereka takut kehilangan. Jadi, mereka melewatkan peluang untuk menambah kekayaan mereka karena takut ambil risiko. Mereka lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di rekening tabungan di bank karena mereka pikir itu lebih aman daripada investasi. Padahal ini nggak benar karena nilai uang itu bakal terus berkurang seiring waktu akibat terjadinya inflasi. Bunga tabungan itu biasanya lebih rendah daripada tingkat inflasi. Jadi, ketakutan untuk mengambil risiko pada akhirnya cuma jadi biaya lain yang harus kita bayar karena bekerja keras. Lanjut, alasan yang ketujuh, karena semua orang lain juga bekerja keras, kita nggak bakal menonjol. Terakhir nih, kalau kita bekerja keras, itu nggak bikin kita menonjol karena banyak orang lain yang juga ngasih effort yang sama. Banyak yang juga bekerja keras. Kerja keras nggak butuh keterampilan khusus, jadi persaingannya tinggi banget.
kembali ke contoh petugas cuci piring dan manajer yang tadi kita bahas ya. Untuk jadi pencuci piring, kita nggak perlu kuliah atau punya sertifikasi khusus buat cuci piring. Sementara kalau untuk jadi manajer, kita harus memenuhi syarat dan punya pengalaman. Nah, dari sini kelihatan kan ya, betapa susahnya menonjol kalau kalian cuma kerja keras. Dan lagi, seringkali nggak mudah untuk dapat uang yang cukup kalau kita ngelakuin kerjaan yang bisa digantikan dengan mudah. Soalnya, kebanyakan kerjaan ini nggak butuh keterampilan khusus. Selalu ada banyak orang lain yang siap mengisi posisi itu. Tapi, kalau kerjaan kalian itu membutuhkan sertifikasi dan keterampilan khusus, atasan kalian tahu bahwa mereka nggak bisa asal rekrut orang lain buat gantiin kalian. Jadi kantor kalian bakal lebih mungkin untuk bayar kalian dengan gaji lebih tinggi, dan keamanan kerja kalian bakal lebih terjamin. Cari tahu apa aja keterampilan yang gak butuh kerja keras sekarang, dan mulailah pelajari itu kalau kalian gak mau tetap miskin. Oke? Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.